Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi li sadri yassir li amri ani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yamsaskum qarhum faqad massal qawmu qarhum mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbud dhalimin wa liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Wala tahinu lan ojo apes sira kabeh, wala tahinu lan ojo apes sira kabeh, wala tahzanu lan ojo susah sira kabeh, wa antum hale utawi sira kabeh, wa antum hale utawi sira kabeh al a'launa iku menang sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iku mukminina iku padha iman kabeh. Mukminina iku padha iman kabeh. Ayat ini masih ada kaitan sedikit dengan perang Uhud, pada waktu kekalahan perang Uhud, di mana orang-orang Islam terdesak dan kalah ya, karena peperangan itu tadi, sehingga setelah perang Uhud itu dilanjutkan dengan perang Badar, tawaran perang, tantangan perang, padahal sebelumnya perang Uhud itu dalam kondisi yang rapuh, yang terpukul, yang mundur, yang kalah. Sehingga ayat ini memberikan support, memberikan sugesti, memberikan dorongan kepada para sahabat, orang-orang Islam yang pada waktu itu mau menghadapi perang Badar ya, dengan support wala tahinu, wahai orang mukmin kamu jangan lemah, jangan rapuh, jangan dhaif, jangan lemah untuk memerangi orang-orang kafir. Wala tahzanu, yang kedua kamu jangan susah atas peristiwa perang Uhud. Apa yang menimpa kalian pada waktu perang Uhud, yaitu kemunduran, kekalahan ya, terpukul dalam perang. Wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Sebetulnya kalian itu bisa mengalahkan, kalian itu unggul, kalian itu menang. Syaratnya apa? In kuntum mu'minina, asal beriman dengan hak. Nah ini, jadi jangan ragu, jangan lemah, jangan takut ya, jangan lemah, jangan ragu untuk memerangi kufar, memerangi orang kafir. Jangan susah pada waktu peristiwa perang Uhud, kamu terdesak. Wa antum a'launa, kamu itu unggul, menang, bisa mengalahkan mereka. Syaratnya kalau memang kamu mukminin haqqan ya. Dan mukminin haqqan ya ayat kemarin yang apa ya, yang menerangkan tentang bagaimana orang mukmin, ukuran orang mukmin haqqan itu kalau mendengar asma Allah kemudian gemetar,
kalau dibaca ayat-ayat Allah itu menjadi tambah iman mereka dan mereka berserah diri kepada Allah itu. Jadi perang yang segede apapun, asal dia itu mukmin yang hak, orang mukmin yang sejati maksudnya, ya, orang mukmin yang sejati. Ayat ini sudah diterangkan kemarin ya. Ciri-ciri orang mukmin yang sejati itu adalah orang-orang yang kalau idza dzukirallahu apa itu wasilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi 3. Orang kalau mendengar asma Allah dibaca maka hatinya gemetar. Orang kalau mendengar ayat-ayat Allah dibaca maka dia tambah-tambah imannya. Lepas dari itu mereka selalu berserah diri kepada Allah. Ini syaratnya. In kuntum mu'minina haqqan. Jadi ayat pendek ini memberikan sugesti, dorongan yang sangat kuat dari Allah yang berhubungan dengan perang Uhud dan perang Badar. Jadi selalu dianggap bahwa kekalahan kamu dalam perang Uhud itu jangan sampai menjadikan kamu terus rapuh, jangan sampai menjadikan kamu terus lemah, tidak semangat terhadap memerangi orang kafir, terus susah, ngambek gitu ya atas peristiwa-peristiwa tersebut. Padahal kamu sesungguhnya unggul, kamu semua itu sebetulnya menang, bisa menang, unggul, jaya. Syaratnya in kuntum mu'minina haqqan. Ada haqqannya, ini tafsirannya. Iman yang orang mukmin yang hak, yang nyoto, yang jelas, yang hakiki, yaitu seulang orang-orang iman yang kalau mendengar asma Allah itu gemetar hatinya, kalau dibacakan ayat-ayatnya kemudian imannya semakin tambah. Kemudian yang ketiga, mereka selalu berserah diri kepada Allah. Jadi kalau sudah berserah diri itu kan ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang kalau berserah diri itu terus dijamin, ditanggung oleh Allah segala-galanya. Umpama perang ya ditanggung, dijamin, diberi kemenangan. Umpama enggak punya apa-apa, diberi apa-apa, rezeki, anugerah. Ya. Ini tawakal di situ. Tawakal itu hebatnya seperti itu. Perang itu sesuatu yang gede, yang dahsyat sekali, membutuhkan mental yang kuat, ya, membutuhkan mental baja, mental yang kuat. Karena berhadapan dengan musuh, mati atau hidup atau cacat seumur hidup, kan itu pilihan-pilihan orang perang itu. Kalau nggak mati syahid, cacat seumur hidup, atau mulia karena dia menang. Diputar-putarnya seperti itu. Sehingga tentu prajurit itu harus punya watak kepribadian yang berani, syaja'ah, keberanian yang kokoh. Ya. Maka prajurit itu biasanya ada penempaan, pendadaran, penggodokan, pelatihan secara khusus. Latihan militer itu kan jelas, ya. Yang namanya tentara atau militer atau angkatan bersenjata itu kadang-kadang latihannya lebih berat ketimbang perang yang sesungguhnya. Ya, naik duri, besi, kawat, terus ditembaki dari atas, lari, tiarap. Jadi ini latihan-latihan untuk penggembelingan mental. Fisik dan mental harus seimbang. Fisiknya kuat, mentalnya juga kuat. Ya, kalau hanya fisiknya kuat, mentalnya kuat, nggak berani perang. Atau berani tapi nggak kuat dia, fisiknya nggak kuat juga, nggak memenuhi persyaratan. Itu kalau dunia angkatan bersenjata seperti itu, disiplin, ketat, latihannya keras, itu kan penempaannya karena dipersiapkan untuk menghadapi musuh masalahnya ya. Lain kalau seorang birokrasi yang tugas di kantor, atau seorang ekonom atau seorang budayawan itu lain lagi. Tapi kalau ABRI memang didikannya didikan keras,
ya, kuat, keras, berani, disiplin, tangguh, pantang menyerah, kan itu patriotismenya itu diuji, ya, pantang menyerah dalam kondisi apapun tidak boleh menyerah sampai titik darah penghabisan. Itu doktrin, ya, ajaran yang diberikan pada para kader calon perwira atau apa angkatan bersenjata. Jadi ayat ini wala tahinu wala tahzanu, ya, dua, wala tahinu, jangan lemah kamu melawan angkitalil kufar di dalamnya gitu ya. Jangan kamu lemah dari memerangi orang-orang kafir. Harus kuat, harus berani, harus tangguh, harus siap. Dan jangan susah. Ini tahzanu ini kaitannya ma'ala ma'asobakum bi Uhud. Sesuatu yang menimpa kamu pada perang Uhud yaitu kekalahan. Kekalahan kamu pada perang Uhud itu jangan menjadikan kamu susah, ya, jangan kamu terus tidak semangat, frustasi, ngambek, jenuh, takut. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa begitu? Ayat terakhirnya terusnya wa antum a'launa. Kalian itu, kondisi kamu itu sebetulnya apa? Menang, kuat, bisa mengalahkan. Tetapi ada syaratnya, in kuntum mu'minina haqqan. Kamu bisa menang, bisa kuat, bisa tangguh selama kamu menjadi mukmin yang sejati, yaitu orang mukmin yang pada waktu mendengar apa asma Allah kemudian mendedek, kalau dibacakan ayatnya semakin tambah imannya, kesehariannya dia adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah secara total, menyerahkan diri kepada Allah secara total. Jadi itu apa, militer ala Quran ya. Pendidikan militer ala Quran itu supportnya adalah kamu jangan lemah, pertama harus kuat. Dan kuat kan mesti harus latihan dan macam-macamnya. Olahraga kalau untuk sekarang mungkin menjaga fisik itu kan di samping gizi makanannya seimbang, kemudian olahraganya juga seimbang, ya, istirahatnya juga seimbang. Ini menjadikan kekuatan fisik. Fisik itu kuat kalau sehat lahir batin, ya, asupan gizinya memadai, cukup bahkan lebih untuk apa, energi. Kemudian ditambah-tambah lagi ada disiplin, ada latihan, ada olahraga, ada macam-macam. Itu support untuk seorang prajurit, seorang tentara. Jadi latihan itu menjadi jadwal ketat sekalipun nggak ada perang, ya. Kalau sekarang ini kan secara pemetaan kan nggak ada perang, ya, kecuali ada ujung perang dunia mendadak, Amerika Rusia tempur kemudian sama-sama kita mungkin terlibat, nah itu perang. Tapi kalau Indonesia itu negara yang sudah aman, hidup berdampingan, ada yang kafir, ada yang tidak kafir, ada yang alirannya macam-macam, dilindungi oleh negara, nggak ada perang, ya. Jadi orang yang jelek nggak boleh diperangi. Kalau dulu zaman Nabi kan ada orang murtad, nggak mau bayar zakat, bisa diperangi. Di Indonesia itu bukan negara perang. Itu pun kalau masuk ABRI mesti dilatih. Jadwalnya ketat sekali, ya, sesuai aturan kurikulum yang ada. Bukan terus korone aman kok, usah perang-perangan, usah latihan, enggak begitu. Jadi namanya latihan karena penempaan fisik. Karena ABRI itu kan tidak hanya menghadapi perang saja, ya, tapi kalau dalam kondisi apa dalam negeri tidak aman juga membantu Polri. Demo terus, itu yang menghadapi kan bukan hanya polisi kan, tentara juga diterjunkan. Nah ini kalau nggak latihan kan nggak bisa. Bagaimana menghadapi demonstran yang sekian banyak, nah sampai 500.000 orang turun ke jalan, bayangkan. Tentaranya paling hanya 20.000, itu kan nggak terlatih, nggak kuat, ya. Satu banding berapa itu? Banding 100, 500 sampai lebih. Tentara satu, polisi satu menghadapi orang 500, itu kan nggak terlatih, kan nggak kuat.
mentalnya, fisiknya, semangatnya, ya, pantang mundurnya. Ini kalau kita bicara soal peperangan. Jadi zaman Rasul pun sudah ada peperangan, dan juga barangkali sudah ada namanya strategi perang. Kalau musuh saya sekian, datangnya dari sana, saya harus ke sini, itu sudah ada. Ya. Jadi peperangan itu pakai strategi. Kekuatan lawan kita ketahui, petanya gimana? Apa semua? Angkatan udara, angkatan darat, angkatan lautnya, berapa kapal perangnya, berapa kapal selamnya, berapa yang di darat, berapa yang di udara. Hitung-hitungan kalkulasinya harus dihitung. Kalau nggak dihitung, kedodoran kita kan. Misalnya musuhnya 1000, kalau bisa kita 2000 kita turunkan di sana. Sana senjatanya 50, kita 100. Dan masih pakai hitung-hitungan strategi yang ada ilmunya lah pokoknya. Ya, strategi perang itu yang ngerti yang militer. Itu artinya zaman Rasul sudah ada. Seperti saya katakan, perang Uhud itu strateginya Rasul mengutus, meletakkan pasukan-pasukan yang terlatih di bukit namanya Jabal Rumat. Bukit kecil di bawah Gunung Uhud ada Jabal Rumat. Di situ strategi untuk memantau, mengintai musuh dari atas bukit itu. Ya, dipesan jangan turun dari sini sebelum ada komando saya. Itu strategi Nabi. Nah, delalah karena pasukan perang yang di Jabal Rumat itu nggak konsisten, nggak disiplin, ya, dengan komandannya, sehingga kalah akhirnya, didesak dari belakang gunung Uhud itu. Itu kan strategi perang ya. Cuma dulu sudah ada. Sehingga setiap akan ada perang, Rasul itu berembuk, bermusyawarah dengan sahabat. Sahabat, ini akan ada perang, kekuatannya kabarnya sekian, datang dari arah sini, kita harus begini. Ini Rasul memberikan semacam pembekalan ya, briefing atau pembekalan. Nabi punya mukjizat ya, tentu memahami betul strategi perang. Maka Nabi itu kalau dihitung jabatannya enggak hitung-hitungan. Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Habibullah, Panglima perang, pedagang yang di situ, asalnya anak yatim, pimpinan umat, bayangkan itu ya, banyak sekali. Embel-embel cara tiga pangkat itu Nabi, segalanya bisa. Dagang bagaimana, bermasyarakat bagaimana, berpolitik bagaimana, berperang bagaimana. Maka uswatun hasanah di situ, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu mencakup segala aspek kehidupan dunia sampai aspek kehidupan akhirat. Kehidupan dunia zamannya Nabi, zaman perang ya, perang barang kuwi. Ya, perang, dagang, bercocok tanam, mengembala kambing sampai begitu. Itu yang dilalui oleh sejarah kehidupan Nabi. Jadi ayat pendek ini sungguh memberikan gerakan moral ataupun support ya, dukungan yang sangat luar biasa. Jangan takut, jangan lemah. Kamu itu unggul asal kamu menjadi mukmin yang sejati, yang hakiki. Iyamsas lamun mekenai kum ing sira kabeh. Lamun ngenani atau mekenai kum ing sira kabeh apa qarhun apa tatu. Qarhun apa tatu. Faqad massa, mongko teman-teman ngenani al qauma ing kaum apa qarhun apa tatu. Misluhu mupamane tatu mau.
Watilkal ayyamu utawi mengkono pira-pira dina. Utawi mengkono pira-pira dina. Nudawilu iku ngubengaken ingsun. Ngubengaken ingsun ha ing ayyam bainan nas ing dalem antarane para manusa. Bainan nas ing dalem antarane para manusa. Waliya'lama lan supaya meruhake sapa Allah meruhake alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa yattakhidha lan gawe sapa Allah minkum sangka sira kabeh gawe sapa Allah minkum sangka sira kabeh syuhada ing pira-pira saksi. Kalau aslinya syahid, syuhada ing wong sing mati syahid, wong sing nekseni. Allahu te Allah iku la yuhibbu iku ora seneng, ora cinta, ora demen sapa Allah adzalimina ing wong kang padha zalim kabeh. Jadi ayat ini masih bersambung, masih ada konteks, ada korelasi, ada hubungan dengan sebelumnya. Tadi Allah memberi support ya. Nah, jangan kamu lemah memerangi orang kafir, harus tegap, harus berani, harus tangguh sebagai orang mukmin yang hak itu. Kamu jangan susah, jangan membawa-bawa peristiwa perang Uhud. Jadi kalau kita terus berperang terus kalah gitu, semangatnya muda kan kacau. Padahal peperangan itu bersilih berganti. Satu perang kalah, terus dia ngambek, bosan, jenuh, pegang, repot. Padahal korbannya masih peperangan masih banyak. Sehingga supportnya seperti tadi. Kamu nggak usah susah tentang peristiwa perang Uhud. Peristiwa yang terjadi di perang Uhud yang kamu kalah, jangan kamu susahkan. Tapi sebaliknya, kamu harus semangat. Ya. Sebab kamu itu unggul, antum a'launa in kuntum mu'minina haqqan. Kamu itu unggul, menang, berani, gagah, kuat, tidak terkalahkan. Kalau kamu memang benar-benar orang mukmin. Ya, dekat dengan Allah, kalau dengar asma Allah terus deg, kalau dibacakan ayat imannya tambah, kalau sehariannya dia pasrah, itu mukmin yang haqqan, yang sejati. Terusnya ayat iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu. Seandainya kalian itu kena tatu ya, luka dalam perang Uhud, toh orang-orang kafir di perang Badar juga sama seperti kamu. Mereka banyak yang tangannya tugel, sikil tugel ya, berdarah, mengalir darah, simbah darah. Ini seakan-akan sebuah ilustrasi hiburan yang menyenangkan. Oh iya, kalau perang Uhud kita yang terdesak, kita ada yang giginya Nabi sampai terputus, sampai rompal, ada yang mati, ada yang putus tangannya, kupingnya, hidungnya, ada macam-macam. Karena pakai pedang, pakai panah senjatanya, bukan pakai mesiu, senapan atau granat atau bom atau nuklir atau rudal ya kan. Senjatanya senjata dipegang tangan langsung, jaraknya 1 meter 2 meter. Jadi mungkin sampai dong nih gulune protol bisa juga. Itu perangan yang terjadi. Jadi potretnya lebih mengerikan ketimbang sekedar perang pakai bom biasa ya, bom selesai. Itu bergelimpangan, gantian sana, ada kudanya lari, col dewean, anunya mati, kena panah, kena parang, macam-macam. Qarhun itu tatu, luka. Sama, kalau kamu kena luka pada waktu perang Uhud, sama saja. Faqad massal qauma qarhun mislu. Kaum kafir juga sama. Di perang Badar banyak yang terluka.
ya, di Badrin itu ya, misluhu itu padane mau berupa nenggone perang Badar. Jadi perang Uhud banyak yang tato kita mukmin, tapi sebaliknya di perang Badar mereka yang luka banyak. Kita juga ada yang luka biasa orang perang, tapi perimbangannya lain karena orang perang Badar itu kita menang, orang kafir kalah. Wa tilkal ayyamu mudawiluha bainan nas. Jadi begini, Allah itu membuat putaran perang ya. Kadang kafir menang, setelah itu kafir kalah. Mukmin menang, setelah itu kalah, diputar. Enggak menang terus atau kalah terus. Nah, itu indah. Ini maknanya wa tilkal ayyamu mudawiluha bainan nas. Seperti roda itu kan berputar ya. Roda itu bisa kamu ambil sebuah pembelajaran. Roda itu kalau di atas dia menang, tapi kalau di bawah, kotoran-kotoran yang dihadapi kan, kerikil-kerikil, kotoran, segala yang jelek-jelek di bawah. Tapi kalau sudah naik lagi, dia muncak di atas, berkuasa, nah, jaya. Itu namanya diputar. Kemenangan perang, perdagangan, usaha itu juga berputar. Ada grafik lah ya. Grafik itu kan enggak delojor begini ya, naik turun kan. Grafik itu naik turun. Kadang-kadang untungnya kadang-kadang bangkrut, bangkit lagi, bangkrut lagi. Jadi seperti gini lah. Itu tilkal ayyam mudawiluha. Jadi hari itu diputar terus. Yang tinggal nasibnya menang atau kalah itu kita nggak tahu ya. Pokoknya Allah itu memutar tadi ya. Hari diputar bainan nas. Yauman li firqatin wa yauman li ukhra liyata'idu. Ini tafsirannya gitu. Jadi Allah memutar hari-hari bagi manusia. Satu hari untuk satu kelompok menang, gitu kan? Kalau perang ya. Satu hari yang lain kelompok yang menang. Kenapa begitu? Lihat ta'idu, agar ini menjadi pitutur. Oh, ternyata manusia tidak selalu kalah, tidak selalu menang, usaha tidak selalu jaya, tidak selalu bangkrut. Ini mau'idhah, pembelajaran. Indah sekali. Kemudian ada alasan lain, waliya'lamallahu alladzina amanu. Jadi kalah atau menang itu jadi mau'idhah. Di samping memang diputar, Allah menjadikan putaran-putaran kapan orang Islam menang, kapan kalah, kapan kafir menang, kafir kalah, itu sudah tadi ya, putaran-putaran itu ada di situ. Kemudian untuk perang Badar atau perang Uhud, waliya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Ya. Jadi kalau perang Badar misalnya orang-orang mukmin diberi kemenangan, ini tujuannya ada maksud-maksud tertentu. Allah ingin memberitahu siapa? Alladzina amanu. Allah memberitahu pada orang-orang yang beriman, orang-orang yang akhlasu fi imanihim. Amanu itu orang yang beriman, maksudnya orang yang imannya mukhlis, bersih, ya, ketimbang yang lain. Jadi dengan kemenangan itulah maka Allah memunculkan ini orang-orang mukmin yang hak, sehingga diberi kemenangan. Jadi memberi pembelajaran ya, memberikan apa ya, pengertian kepada orang-orang mukmin yang iman, mereka diberi kemenangan. Dan lagi wa yattakhidha minkum syuhada. Ya. Kalau misalnya ada yang mati syahid, Allah menjadikan dari peperangan itu ada sosok yang wafat dalam perang, kemudian wafat namanya mati syahid. Orang itu berarti apa? Dimuliakan oleh Allah. Dengan mati syahid itulah dia menjadi mulia, karena dia termasuk kelompok 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab, biduni adzabin wala hisabin. Itu kan orang mati syahid.
Ya. Jadi kalau kita memahami peristiwa perjalanan peperangan seperti itu, ternyata di dalam perang itu ya banyak sekali pelajaran-pelajaran, peringatan-peringatan, nasihat-nasihat yang bisa kita ambil bersama, terutama bagi prajurit tentu ya, yang sebagai praktisi, pelaku langsung, yang pelaku di lapangan, orang yang ikut perang, itu akan memetik, oh ya kemarin saya kalah yang diukur, sekarang Allah ganti merubah kemenangan kepada kita. Ya, pada waktu perang ukur saya kena anak panah, oh sekarang anak panah menyasar pada orang kafir, oh gini ya. Itu kan apa ya, pembelajaran pendewasaan, bagaimana Allah menjadikan atau apa ya, menjadikan peperangan, sebuah peperangan, di balik itu ada pembelajaran yang sangat luar biasa. Sudah ada yang tato, ada yang tidak tato, ada yang mati syahid atau tidak, menang atau kalah, semuanya ini mengandung pembelajaran. Jadi wayattakhidha minkum syuhada, kalau toh peperangan itu ada yang mati syahid, maka dia, orang itu mendapat kemuliaan dari Allah, mati syahid, mati yang karena dia hadir dalam medan peperangan. Tentu ya tidak mudah ya, orang mati syahid dalam perang itu ada beberapa syarat ya tentunya. Syaratnya apa? Ya syaratnya kalau memang perangnya itu murni ikut memberantas kekufuran, menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah. Itu syarat pertama ya. Sebab kemungkinannya ada juga orang yang ikut perang tetapi niatannya cari ghanimah, cari didilan perang, salap atau ghanimah. Kalau salap itu didilan perang, kalau ghanimah itu rampasan perang secara umum. Istilahnya salap ya, didilan ke perang didedel itu bahasa kitab ya. Jadi penjelasannya, tentara Islam itu kalau membunuh tentara kafir, maka dia mendapat apa yang dimiliki tentara kafir yang terbunuh itu menjadi milik dia. Nggawa rangsel, ono duwite, ono emase, diambil alih, diambil karo sing mateni. Luar biasa kan? Nanti masih ada ghanimah. Ghanimah itu jarahan perang. Jarane ucul, tangkep, senjatanya kecekel dirampas. Terus jadi siji dibagi nanti sekian persen kamu. Ini yang tidak pakai kendaraan sekian persen, yang naik kendaraan sekian persen, yang itu ada persentasenya, cara kita fikih ada. Jadi orang perang itu untuk loro, didilan perang karo ghanimah. Ya. Lalu ini orang yang prajurit yang hebat, mata ini pirang-pirang, delalah di patah ini nggo barang dina, pak kabeh. Bayangkan iso mata ini wong 10, ya. Setiap tentara kafir siji nggo berang apa ya, logistik, alat senjata kan mahal ya, pedangnya disikat, tamengnya dijaluk, jipuk, rangseli sini jipuk, mahal itu. Kalau 10 orang kafir tertangkap, kalau dirupiahkan sekarang mungkin bisa ratusan juta nilainya kan gitu. Belum lagi nanti bagian dari ghanimah, untuk bagian ghanimah. Nah, makanya perang itu semangat ya, bukan, sekali lagi bukan motivasinya karena untuk jarahan perang, kalau di jalan perang bukan, tapi mati syahid yang dikejar-kejar. Ya, kalau hanya jalan perang mesti delok entek kan, duit 1 juta itu yang jajan terusnya ya orang organisasi santai kan gitu ya. Tapi kalau mati syahid itu tabungan akhir yang selama-lamanya, masuk surga tanpa dihisab, itu yang paling menarik malah. Ya, karena sahabat itu mentalnya seperti yang saya katakan itu, suruh jaluk kondungan Kanjeng Nabi kok. Kalau tunggu-akan biar selamat terokok, yang terokok kalau sakit berbus warga. Padahal Nabi itu nyegurah, terus gue jaluk opo ae sakarepmu. Tawai itu jalukane kondungan no, ben orang mlebu neraka, ben iso mlebu swarga. Jadi kalau perang itu ya nggak ada lain kecuali mengejar-ngejar, memburu-buru mati syahid. Ya, sehingga sering saya katakan komitmen sahabat itu iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid, satu di antara dua.
Kok kepenak kabeh pemain mati ya kepenak mati syahid. Pemain urip mulya. Palna untuk jalan perang untuk segala macam kan terhormat, dielulukan, didambakan, mulya, terhormat, dihargai, dimuliakan, bisa untuk barandingan. Nek mati syahid itu. Podo enak ya. Maka zaman dulu ya, zaman Nabi itu yang namanya peperangan itu tidak sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang menjadi rebutan malah. Ya, begitu dibuka daftaran perang, waris sakit, berjubel ya, sampai anak-anak kecil anggrek bendiare wis dhuwur didaftar, maksudnya minta didaftar. Itu saking semangatnya perang. Karena memang tadi iskariman aumut syahidan. Kowe milih mati syahid atau hidup mulia. Ya milih kabeh kan. Padahal orang perang itu nek orang mati ya urip kan gitu kan. Ya soal cacat selama hidup itu ya resiko biasa. Namanya perang. Jadi satu jalan dua, nek orang mati ya urip, nek mati ku mati syahid, nek uripe mulya kan padha enak ya kan. Ini yang menjadi menarik peperangan di situ. Nah, kalau sekarang mungkin perang itu motifnya sudah berbeda-beda ya. Perang pokorong jajah, kepengen menguasai hasil bumi, hasil tambang. Perang karena agama, menjajah akidah, terus perang. Sekarang itu motivasi perang itu beragam. Ada yang hanya ikut-ikutan karena sekutu misalnya. Amerika kan punya sekutu, Amerikanya perang, sekutunya ikut gitu saja, ada yang begitu. Tapi perang zaman Nabi itu murni memang la kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan agama Allah yang tinggi itu diperkuat, dipertahankan sampai mati. Makanya perang zaman Nabi itu perang musuh wong kafir. Nah kalau sekarang malah perang saudara kan ngeri. Di Syria, di Kuwait, di Libya, di negara-negara Timur Tengah itu memerangi kancane dhewe, naudzubillah. Ya, karena diintervensi oleh negara lain kepengen nyaplok minyak, kilang-kilang minyak, terus gitu dia adu domba di on perang. Jadi sudah keruh, sudah kemproh, sudah kotor. Ya, perang kancane dhewe padha-padha Islam dipateni bayangan. Ya. Itu tidak seperti perang pada zaman Rasul. Jadi kita memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan perang Badar maupun perang Uhud seperti itu ya. Indahnya bagaimana ayat Al-Quran memberikan mau'idhah lewat ayat, memberikan dorongan, memberikan support, memberikan sugesti ya. Yang memberikan sugesti itu Allah, kan main-main ya. Kamu jangan lemah, jangan takut, jangan minder memerangi orang kafir, karena hidup mulia mati syahid itu kan janjinya kan itu. Kamu jangan susah. Ini kaitan kenapa kok susah, karena ditarik dengan tadi perang Uhud. Peristiwa Uhud jangan menjadikan kamu susah, menjadikan kamu takut, menjadikan kamu minder ya. Wa antumul a'launa, ini pernyataan Allah yang paling tegas, jelas, lugas. Kalian itu unggul, menang, kuat. Tapi in kuntum mukminin. Ini syaratnya. Nek kowe wong iman sing nyoto, sing sejati, kowe itu unggul di mana-mana, kamu kuat, menang, tidak kalah. Support seperti itu kan luar biasa ya, luar biasa kan. Masih ayat tadi iyam saskum korpon faqad masal qauma qarhum mislu. Kenapa kamu harus susah? Harus minder, harus takut. Kalau kamu pada perang Uhud terkena tombak, kamu kena parang, kamu kena pedang, kamu kena golok. Toh orang-orang kafir pada waktu perang Badar sama, lebih banyak. Yang terkena luka itu banyak sekali. Sehingga orang Islam menang. Jadi bisa mengimbangkan gitu ya. Seakan-akan bisa kalah ini menang. Jadi seakan-akan kemenangan kita ini menjadi obat ya, menjadi imbalan, menjadi motivasi dari kekalahan. Asalnya kalah terus menang.
Nah asalnya menang terus kalah malah done saya loro kan. Tahu menang terus kalah itu kan 2 kali loro kan. Asalnya suka terus melarat. Itu aja nak melarat sih terus suka. Kan begitu rumusnya. Jadi kalau kita melarat duluan sudah teruji, mental kita sudah kuat, ya. Tiba-tiba kita gelar jaya. Orang yang asalnya melarat terus jaya, insya Allah dia itu masih ingat track outnya pada waktu melarat. Aku bisa ngeleh di kuake, aku tak sodako, bisa begitu. Bayangkan kalau orang itu sugih terus melarat, loro 2 kali kan. Ya, nalikane sugih ini orang tahu sodako karena terus melarat, jalur-jalur, kasane ra karuan. Perang ini perang Uhud kalah, terus Badar menang. Jadi lebih apa ya, tersanjung, lebih terpuji, lebih mulia seakan-akan gitu. Jadi kalau kamu kena catu, luka dari panah, dari tombak, dari samurai pada waktu perang Uhud, toh mereka di perang Badar sama, kena luka banyak sama saja. Sehingga orang Islam yang asalnya kalah akhirnya terus semangat kan. Wah iya gitu. Allah itu memutar, ya, asalnya kalah masih menang, asalnya menang jadi kalah. Dan di samping itu Allah memberikan pembelajaran terhadap orang-orang yang beriman, ya, yang tulus imannya hak, bahwa orang yang beriman itu diberi kemenangan seperti itu. Kemudian di samping itu mungkin ada yang mati syahid. Ini juga Allah menjadikan orang memberi derajat peserta perang, prajurit perang yang mati syahid dan dimuliakan karena masuk surga tanpa dihisab. Ayat yang terakhir, wallahu la yuhibbul dzalimin. Al-dzalimin di sini tafsirannya apa? Al-kafirin. Ay yu'aqibuhum wa ma yatana'amu bi 'alaihim istidraj. Allah jelas ya, tidak senang, tidak suka, tidak cinta kepada orang-orang dolim, orang-orang kafir. Kalau tidak suka pada mereka artinya apa? Yu'aqibuhum, dia akan menyiksa mereka, memberi sanksi mereka. Adapun apa yang diberi kenikmatan untuk mereka itu apa? Istidraj. Jadi orang kafir pun kan menikmati kenikmatan kan ya, sama. Ya sugih lah, kadang-kadang sugih sakore, kadang-kadang umur panjang, kadang-kadang orang jarang sakit, itu kan yang kita lihat pada orang kafir. Itu namanya istidraj. Istidraj itu pengkelulon, dilulu. Dilulu itu sama dengan dilaknat malah. Kelihatannya diberi nikmat orang kafir itu, orang gelem sembahyang, angkuh, wani karo Gusti Allah, dolim kok rezekine gampang ngono ya. Oh ternyata itu namanya istidraj. Sisi yang lain, orang mukmin ada yang tekun ibadah, melarat sakpore. Melarat terus. Wong kafir gak gelem ibadah malah maneni Gusti Allah kok duwite akeh. Orang tahu lorong lah, itu namanya istidraj. Ya, jadi bukan berarti Gusti Allah sayang wong kafir diwai nikmat, tapi istidraj itu dilulu. Sudah ini nikmati saja di dunia, nanti kamu di akhirat selama-lamanya kamu akan disiksa. Ya, jadi nikmati wong kafir itu nek dunia tok. Nek umure 70 tahun ya nek 70 tahun tok iku. Sawise iku mulai nek kuburan mulai disiksa sampai terus nek neraka selawase lawas naudzubillah min dzalik. Itu orang kafir. Jadi ayat wallahu la yuhibbul dzalimin, tafsiran dzalimin itu al kafirin. Allah tidak suka, tidak senang pada orang dolim, orang kafir. Kalau tidak suka, tidak senang, yu'aqibuhum artinya ya disiksa. Orang kafir itu nanti akan disiksa di akhirat. Ya, adapun dia menerima kenikmatan itu sebagai istidraj. Ya memang rada aneh, wong ora gelem nyembah, ora gelem malah maneh kok diwehi kenikmatan. Ya, itu orang-orang kafir seperti yang ditulis atau yang dicatat dalam ayat ini.
Qala waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Allahu a'lam.